ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua rahmat dan kasih sayangnya, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita, rutinitas kita dalam bekerja sehari-hari, kita masih menyempatkan waktu untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Dari hari ke hari, minggu, bulan, dan sampailah pada di awal tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Kita telah meninggalkan tahun Hijrah 1442. Terus bagaimana kita sebagai umat Islam jika berada di awal tahun? Tentunya kita ambil sikap yang bijaksana bahwa di awal tahun inilah kesempatan kita, kesempatan umat ini untuk bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi umat ini, seberapa jauh usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, baik yang sifatnya ibadah maupun muamalah, dan seberapa besar hasil yang telah dicapainya, dan bagaimana kedudukan umat ini di tahun ini. Jika kita tinjau bahwasannya diri kita dan umat ini dari segi akidah begitu digempur hebatnya dari media-media massa yang sampai kepada umat ini, baik media sosial maupun media-media yang lain. Umat ini dicecah habis, akidahnya diupayakan untuk dirusak, dan itulah dari zaman ke zaman adalah sama, bagaimana umat ini akan dilencengkan akidahnya. Namun seberapa besar upaya-upaya orang di luar sana untuk memencengkan akidah kita sebagai umat Islam tergantung dari umat ini. Jika umat ini mempunyai kapasitas, kualitas diri pribadi yang bagus, insya Allah upaya-upaya dilakukan oleh orang-orang luar Islam untuk memencengkan akidah umat ini akan tidak mempunyai dampak apapun dengan keyakinan umat ini. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dari segi ibadah kita menyadari, kita kaji selama 2 tahun ini
2020 sampai dengan pertengahan 2021, ibadah umat Islam mengalami banyak keturunan, mengalami banyak penurunan yang cukup signifikan, dikarenakan kita banyak berbeda persepsi menanggapi situasi pandemi COVID-19 yang mana telah diluncurkan berbagai macam versi menyikapinya. Sehingga ada sebagian umat ini yang lancar-lancar saja ibadahnya, namun ada sebagian dari umat ini yang memang harus berupaya keras untuk dapat beribadah dengan baik dengan waktu yang cukup terbatas. Kemudian dari segi muamalah, umat ini belum menggembirakan, masih banyak kekurangan dan bahkan terperosok. Dari segi ekonomi, umat ini jatuh pada tingkatan yang paling dasar. Banyak orang-orang di kalangan umat ini yang menderita kekurangan. Usahanya macet, pendapatannya menurun, sehingga daya beli umat ini begitu jatuh pada titik yang paling dasar, pada tingkat kemiskinan yang cukup lumayan. Begitu juga di tingkat politik kita rasakan, umat ini dikarenakan acuh dan tidak acuh terhadap politik, sehingga kita yang mayoritas diatur hidupnya oleh yang minoritas. Bahkan umat ini secara politik terinjak-injak, tidak dapat berkutik, tidak dapat berbuat maksimal. Padahal kita sebagai umat yang mayoritas, yang mempunyai kapasitas yang unggul seharusnya, namun dikarenakan kita akan abai dalam bidang politik ini, maka kondisi umat ini memprihatinkan. Padahal ekonomi politik itu adalah syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sistem ekonomi Islam terbangun, seharusnya umat ini maju di bidang ekonomi. Begitu juga dengan politik, bagaimana Rasulullah memberikan contoh. Dia sebagai seorang presiden, dia juga sebagai seorang panglima, dan juga dia sebagai seorang raja yang mampu mengerahkan kekuatan maksimalnya 40.000 tentara. Ini adalah hal yang cukup luar biasa. Kemudian di bidang budaya, kita lihat contoh banyak di antara kita yang meniru budaya asing, budaya luar. Bahkan pakaian kita yang sudah disyariatkan di dalam ajaran Islam, banyak kita tinggalkan. Di bidang pendidikan kita jauh. Seandainya umat ini memahami konsep pendidikan Islam, Rasulullah SAW telah mencontohkan, jika Rasulullah SAW di awal diangkat menjadi Nabi umur 40, kemudian berakhir di usia 63 tahun, berarti ada 23 tahun Rasulullah telah belajar, telah menimba ilmu. Jika umat ini belajar sampai 23 tahun, pasti gelarnya profesor. Dari bidang muamalah kita banyak ketinggalan, dikarenakan kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Dikarenakan kita memiliki konsep diri, kapasitas diri yang lemah, SDM yang lemah, sehingga mudah untuk dijadikan manusia-manusia yang dipolitisir, diombang-ambing bagaikan ombak di lautan. Dikarenakan apa? Kita kurangnya SDM yang mumpuni, kurangnya kita tertata, kurangnya kita tingkat pendidikan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika umat ini akan menjadi umat yang kuat, maka Allah sudah menggariskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Kenapa di sini disebut al-mukmin, orang-orang yang beriman, bukan allazina amanu? Kalau allazina amanu konsepnya adalah tidak hanya mukmin yang kuat, tapi juga mukmin yang lemah. Begitu juga dengan keimanan yang kuat dan keimanan yang lemah disebut ya ayyuhallazina amanu, tapi al-mukminun adalah mukmin yang mempunyai kapasitas unggul, mukmin yang punya SDM lebih, mukmin yang mempunyai
kehebatan di dalam memenangkan pertarungan dalam kehidupan dunia, sehingga dia menjadi umat yang unggul, khairu ummah. Satu di antaranya alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ini adalah ciri mukmin yang kuat. Kalau orang khusyuk di dalam sholat, insya Allah keilmuan agama, keilmuan umumnya mumpuni, cukup, sehingga dia mampu menghadirkan dirinya pada saat menghadapi Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Kemudian dilanjutkan walladzina hum anil lagwi mu'ridun, adalah orang-orang mukmin yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Jadi mukmin yang unggul adalah mukmin yang tidak mengerjakan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Dia mampu meninggalkan itu. Mukmin yang mampu meninggalkan perbuatan dan perkataan yang lago tidak bermanfaat adalah mukmin yang unggul, mukmin yang mempunyai kapasitas. Kemudian walladzina hum lizakati fa'ilun, mukmin yang mengeluarkan zakat. Mukmin yang mengeluarkan zakat, dia mempunyai kapasitas ekonomi yang mampu, sehingga dia mampu menyisihkan hartanya dan mengeluarkan hartanya, dan dia mampu mensucikan dirinya dan hartanya dengan mengeluarkan sebagian hartanya untuk dizakatkan kepada saudaranya. Jika dia tidak punya kapasitas, tidak mungkin dia bisa membayarkan zakat, apalagi zakat mal. Walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu mukmin yang kuat, mukmin yang menjaga kemaluannya, dia menjaga hawa nafsu syahwatnya dengan baik, kecuali kepada istri atau budak. Ini mukmin yang punya kapasitas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Kemudian kapasitas selanjutnya adalah mukmin yang diamanai dan memegang amanahnya dengan baik, dan mukmin yang memenuhi janjinya. Banyak sekarang mukmin yang ikut-ikutan, dia bicara dengan bisikan manis, bicara dengan santun, tapi di balik itu ada sesuatu yang diemban, ada sesuatu maksud-maksud tertentu dengan maksud yang tidak baik. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisuna firdaus ulaika humul fiha khalidun. Jadi ditutup dari ayat Al-Mu'minin 1 sampai dengan 10, ditutup dengan sholat, karena sholat adalah cerminan mukmin yang memiliki kapasitas baik. Karena sholat adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah. Jika dilakukan dengan baik dan benar, dia memiliki kapasitas tersendiri sebagai mukmin yang unggul. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana dengan mukmin unggul? Rasulullah jelas melalui hadisnya. Rasulullah mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat adalah mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Jadi Rasulullah menginginkan kapasitas mukmin yang tangguh dan kuat. Cirinya bagaimana? Ihris alamayan pauka. Mukmin yang mempunyai kapasitas, dia pasti bersemangat terhadap hal-hal yang berguna dan bermanfaat, tidak leda-lede. Begitu ada kesempatan untuk dapat bekerja dengan baik, baiklah dia bekerja. Begitu ada kesempatan bagus, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ini adalah ciri-ciri mukmin al-qawiyyu. Kemudian mukmin yang kuat dilanjutkan, pasta'im billah, dia memohon pertolongan kepada Allah. Sekeras apapun usaha manusia, segigih apapun usaha-usaha yang dilakukan, mengenai hasilnya adalah tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disandarkan kepada Allah semua usaha, semua amalnya, agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, baik berhasil maupun tidak berhasil. Wala ta'zid, mukmin yang kuat adalah mukmin yang tidak merasa takut
Janganlah kamu takut. Mukmin yang kuat adalah mukmin yang tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan upayanya mencapai hasil yang diinginkannya. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, fa inna asobatkum, jika kamu ditimpa musibah, fala taqul law ani fa'altu kana kaza wa kaza, janganlah kamu mengatakan jika kamu ditimpa musibah, seandainya saya berbuat demikian akan menjadi demikian. Mukmin yang kuat tidak akan berkata begitu. Tapi mukmin yang kuat akan mengatakan qul qadarullah fa inna law tatahu amali syaitan. Maka apapun kejadian yang menimpanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kata-kata seandainya itu membuka pintu amalan syaitan. Jika kaum muslimin dapat menghindarkan kata-kata seandainya dalam setiap pekerjaan atau setiap momen atau keadaan yang dia hadapi dalam kondisi pahit apapun, dia tidak pernah mengatakan seandainya dulu saya begini, pasti akan begini. Jika dulu seandainya saya seperti ini, akan seperti ini sekarang ini. Mukminnya semacam itulah yang digiring kepada pintu amalan syaitan. Jika mukmin yang baik tentunya dia tidak pernah di dalam menyelesaikan pekerjaannya apapun hasilnya dia mengatakan seandainya. Apapun kejadiannya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Aku liqauli haja wastaghfirullahaladzim li walakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'utsur rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa salamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwanu fi din usikum wa ya bittaqwallahi haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Jika kita ingin meraih kesuksesan di dunia ini sekaligus mendapatkan akhirat yang lebih baik, tiada jalan lain, kita harus membenahi umat ini agar menjadi umat yang memiliki kapasitas, yang memiliki SDM unggulan, karena kita dijadikan oleh Allah sebagai khairul ummah. Bagaimana kita menjadi khairul ummah jika pendidikan kita rendah, jika kita memahami agama ini, Quran dan Sunnah tidak paham, dikarenakan kita enggan untuk mengaji, enggan untuk mempelajarinya. Maka mukmin yang unggul dimanapun dia ada pasti tidak melupakan tentang bagaimana dia meningkatkan ilmunya, belajar dan belajar, mengaji dan mengaji. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umat ini dijadikan umat yang kuat dan tangguh sehingga lepas dari berbagai macam tindasan, berbagai kungkungan dari umat yang lain, sehingga kita mampu memimpin umat ini dengan pemimpin dengan sebaik-baiknya yang berasal pemimpin itu dari golongannya. Karena pemimpin berasal dari golongan tersebut yang terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Allahumma asina kibatana bil umur kulliha wa ajirna min izzid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walajikullahi akbar.